Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat dari rahmat Allah kita semua di sini bisa hadir di majelis taklim kita cinta ini dalam keadaan sehat walafiat, karena Allah berikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Insyaallah kita di sini semua dan keluarga kita nanti di akhir zaman mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, di sini akan saya sampaikan ada 5 amalan yang membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Mudah ya. Dan ini pun sering kita lakukan, cuma kita tidak tahu amalan ini yang membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Cuman kadang kata-kata kita ini berubah. Yang tadinya astagfirullah kadang menjadi pakai istilah astaga ya. Nah, kadang tuh yang tadi kita bersyukur tadi harusnya alhamdulillah kita ucapkan terima kasih ya. Jadi kita ada 5 amalan dan setiap mendapat ini kita amalkan ini dari hari ke hari, insyaallah akan ada ketentraman di dunia dan juga di akhirat. Tenang ya. Yang pertama Bu, ini yang saya ambil ini Bu dari imam besar kita yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Itu ada imam kita yang bernama Syekh Nawawi. Di dalam bukunya dan kitabnya Nashailul Ibad ya. Katanya Bu, Khamsul man kunna bihi sa'da fid dunya wal akhirah. Jadi katanya orang yang punya 5 hal ini yang sering diamalkannya setiap hari, insyaallah dia akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Yang pertama Bu, kita sering mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya tiada Tuhan selain Allah dan benar Nabi Muhammad itu utusan Allah. Berarti sadar. Nah, sadar itu bukan berarti kita pas masuk Islam baru lahir baca sadar. Jadi kita rutinitas. Jadi kita selalu memperbanyak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kadang kita nih misalnya lagi kesel la ilaha illallah. Sering ya Bu ya? Itu la ilaha illallah sudah dapat setengah, tapi kita lupa dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan salawat. Nah, kita sering misalnya kesel sama anak, pas nih masakan hangus, ya terkejut la ilaha illallah. Sering kita mengucap itu, sering enggak? Ya. Sering. Nah, jadi kita selalu setiap lapas kita ini mengucapkan lapas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rasulullah bersabda, Berbanyaklah kalian berzikir kepada Allah dalam segala keadaan, sebab tidak ada amal yang lebih dicintai Allah dan menyelamatkan seseorang dari semua keburukan dunia dan akhirat kecuali dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Mudah kan kita nak selamat di dunia dan akhirat, memperbanyak kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pakai duit tak? Tidak anu? Pakai tenaga ada? Tidak rasanya. Tidak nak diangkat kan Bu. Cuman lidah kita yang sering melapaskannya. Nah, kenapa? Dengan melapaskan ini insya Allah nanti kita di waktu kita menghadapi sakaratul maut, lisan kita nih Bu enteng. Tanpa diri Bu mengucap dewe. Karena kok setiap hari kita mengucapkan ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Sampai kita masuk di dalam la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Rasulullah. Kita balik gorengan kita sambil nyuci piring dalam hati. Jangan beda sama WC kita mengucapkan itu. Tidak boleh ya. Nah, jadi dalam keadaan suasana apapun, dalam keadaan kebaikan kita selalu berzikir kepada Allah, karena sebaik-baik kalimat tadi selalu mengingat Allah. Yang kedua Bu, setiap ditimpa musibah kita jangan mengeluh. Selalu mengucapkan lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kadang sehari itu pasti ada musibah yang kita dapatkan, kesedihan yang kita dapatkan. Tapi dalam sehari pernah ada kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Tidak, jarang. Jarang, karena saya disebut gitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecuali meninggal. Kecuali meninggal. Kalau kesandung ngucap Kesandung, innalillahi Bu. kaget. Tumpang bajunya ibu ini innalillahi. Karena apa? Sesungguhnya itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu dia dah. Ngucap innalillahi waktu ada meninggal. Ya. Kadang bisa dengar, oh si A sakit, innalillahi. Oh belum mati, si A belum innalillahi. Nah, karena kadang salah pengertian ya. Karena apa? Kita kembalikan kepada artinya tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya sesuai itu datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Duit hilang, innalillahi. Ya. Pas tersandung nyampa, innalillahi. Nah, jadi selalu ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Apapun yang selalu kita sebut itu musibah, yang kerugian itu musibah bukan? Yang bentuk kerugian itu musibah. Nah, ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang sehari-hari kita tidak mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal dalam sehari-hari itu ada yang kita dapatkan di situ. Nah, rutinitas setelah baca innalillahi biasakan. Jadi kalau misalnya ngomong dengar si A nyampak, si A kecelakaan, si A innalillahi. Oh, belum mati dia tuh. Masih itu apa? Sadar dia cuma begini baik, punya kolok korek. Bukan innalillahi itu untuk meninggal baik, ya. Bukan mendoakan karena dia meninggal. Kadang orang baca ngomong innalillahi tidak ngerti apa arti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk mati innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi kalau ada yang bersinggung, si A sakit, innalillahi wa kalau kemarin ngomong si A itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un pada kalau sakit, ya. Itu jadi makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu sesuatunya itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Karena kita mengingat kepada Allah, ya. Yang ketiga, saat menerima nikmat dari Allah, seperti yang sudah aku sampaikan itu, Bu. Kita sering berterima kasih kepada manusia dan lupa bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan sekecil apapun, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baru terima kasih. Karena apa jangan setiap hambanya yang sering bersyukur maka nikmatnya akan ditambah. Kalau kita tidak bersyukur, apa? Azabnya sangat pedih, Bu. Dilaknat oleh Allah. Ngapa? Hambanya tidak bersyukur. Ya. Hari ini dapat pacak makan pakai ayam goreng, alhamdulillah. Ketika besok makan tempe, ngerut. Ada yang menurut alhamdulillah, ya sebenarnya tetap alhamdulillah. Karena apa? Kita lihat ke bawah, hari ini kita bisa makan tempe, mungkin di bawah kita dia cuma terbelikan ikan asin. Kadang cuma dia makan nasi sama air garam. Kita pakai tempe, alhamdulillah. Jadi sekecil apapun nikmat itu selalu kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin, ya. Karena kenikmatan itu apabila kita syukuri sekecil apapun akan terasa ketenangan di dalam hati. Ibu pengen makan ayam beneran apa ayam hayalan? Beneran kan, Bu? Ya. Beneran apa hayalan? Beneran ya? Nah, beneran. Ibu makan ayam, kalau pikiran ibu tidak di ayam, terasa ibu makan oncom. Iya dah? Ya, benar. Ibu semeraut pikiran makan pakai ayam. Selera dah makan? Tidak, Bu. Ibu makan oncom, ketika pikiran ibu senang, damai, oncom terasa daging rendang, Bu. Iya dah? Iya, karena kita menikmati tadi, Bu. Ya, karena kita menikmati. Ibu makan rendang, dengan ibu makan sambal calo, tinjau tempe goreng, tinjau lalapan, lemak mana? Lemak sambal calo apa ibu menikmati? Karena makan rendang ibu tidak bisa nikmati karena gigi ibu habis, makannya apa? Nyelap di gigi. Nak punya ibu sama apa? Punya enak tetelan. Nah, yang lebih rumah ibu makan sambal calo karena itu tadi kenikmatan. Karena ketika kita melihat hidangan itu kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau tidak alhamdulillah, seenak apapun yang kita hadapi tidak akan rasa nikmat. Jadi sekecil apapun bersyukur.
insya Allah hari ini seperti ini. Allah akan menambah. Kita tidak tahu dalam setiap Allah akan memberikan kita kenikmatan. Kita sehat dengan makanan kita itu nikmat dari Allah. Nikmat dan nikmat. Ibu hari ini makannya lemak kan hari ini? Sebelum ngaji tadi makannya lemak. Kenapa? Karena Allah memberikan kenikmatan sehat. Coba kalau ibu sakit gigi, dong ibu nak makan hari ini. Nak ngaji pun ibu udah galak kan? Bukan kesempatan nak ngaji karena ibu diberi Allah sakit. Nah makanya itu kita selalu bersyukur. Jadi bermacam-macam karena kita lihat si A makan pakai sambal lele, ikan lele sebelum lemak. Besok kalau pulang masak seperti itu, kayaknya lemak nian. Si A atau pas main atau lalap kemanginya atau timunnya mau. Ketika kita masak di rumah tuh, kok ada lemak ya makannya? Kenapa? Karena waktu itu kita masak, alhamdulillah tetangga aku dia makan ikan lele lemaknya. Kita mengucapkan alhamdulillah. Cuma mengisi kita rasanya ada kikir sini. Makan sambal ikan lele ngampu ibarat. Nah, karena apa? Jadi tidak terasa nikmatnya. Apa cemoohan kita dapat? Kita coba di rumah, kok lain rasanya? Nak lemak bu ibu aja tetangga makan sama-sama lemak bu. Yang tidak selera jadi selera apa? Kok kawan makan. Nah itu. Yang ketiga, sudah. Yang keempat, setiap memulai sesuatu dengan Bismillah. Pernah lupa dah? Pernah. Setiap sesuatu yang baik itu Bismillah. Karena apabila kita melakukan sesuatu yang baik kata Rasulullah, tidak dengan baca Bismillah maka putuslah amalan itu. Jadi kita bergawe. Jadi dapat payah yang baik karena tidak Bismillah tadi. Karena kita tidak ingat dengan Allah tadi. Ngocek bawang Bismillah. Nak nyuci piring Bismillah. Ya, nak minum Bismillah. Minum yang baik itu bu, minum ya duduk. Cara minum yang mana yang benar? Bismillahirrahmanirrahim, minum setelah alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, minum lagi setelah alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, minum seteguk alhamdulillah. Kita nih dah begitu minum haus, gluk sampai segelas. Itu yang tidak baik. Yang baik itu bu, baru minum seteguk Bismillahirrahmanirrahim, seteguk berhenti alhamdulillah. Minum lagi Bismillahirrahmanirrahim, seteguk alhamdulillah. Kita dah biasanya apalagi yang menarik panas ini. Dan itu haus, sedang keluar lagi entah begaguk, ya. Kadang anak masuk hidung saking nah, jadi yang baik itu bu nikmat. Minum seteguk Bismillah, ingat dengan Allah masih berikan aku rezeki untuk minum hari ini alhamdulillah. Masih rasa haus, Bismillah lagi, minum lagi. Sudah minum secereh besar tegak dulu bu. Nah, jadi apa? Udah terasa karena minumnya tegak, tidak Bismillah, hilang bu. Itu katanya Nabi tadi putus kenikmatan itu. Tapi ketika kita mau minum duduk, Bismillahirrahmanirrahim. Telan air itu berasa nikmat melalui mulut masuk tenggorokan pelan-pelan. Sama seperti makan, kalau punya dipunyai, jangan makan tahu habis. Nah itu kan jadi tidak terasa nikmatnya. Nah cepat makan lagi ya. Apalagi tidak kate pelan-pelan baik. Iya kuat kayak itulah pula dia. Jadi nikmat ya pelan-pelan deh biar orang cepet-cepet. Kata wong kalau makannya lambat batu jauhnya lambat. Tidak. Ya. Orang yang makan pelan itu dia menikmati. Merasakan oh nasinya seperti ini, oh lauk seperti ini. Kalau cepet-cepet nikmat dah. Pedas masin masam, asap telan lain loh. Nah, ada terasa. Nah, makanya makan itu pelan-pelan ya. Jadi setiap melakukan yang baik harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kelima, dan ingat, tidak ada manusia yang tidak luput dari dosa. Setiap kita melakukan dosa, selalu ingat kepada Allah dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kata Rasulullah itu manusia ini punya penyakit. Penyakitnya apa? Selalu melakukan dosa. Kita ingat ya udah bangun tidur dari sampai sekarang. Banyak mungkin ingat dari bangun tidur. Mungkin dosa keluar dulu. Di rumah be dulu. Entah itu dengan laki, entah itu dengan anak, entah dengan samping
tetangga sebelah. Ya ngapa mau tetangga sebelah? Saya ada sengaja mau keluar. Begitu sekarang musim kemarau, batang jambu punya warna penuh ini daunnya ke sebelah kan. Tak buso itu. Ngomong kan karena apa? Buahnya gelap. Nah, daunnya nyampak gitu ribut, jadi kebuahnya lebat gitu kan lah. Nah, kan tidak sengaja gitu ngomong guru tuh hati. Nah, itu tadi baru kalau kunci itu lagi so. Giliran jambunya galak, giliran kecampak daunnya ribut. Nah, itu ya. Jadi setiap melakukan dosa dia istighfar. Karena obat dari dosa itu sembuh dengan istighfar. Jadi dosa kecil-kecil itu akan hangus. Tapi kalau dosa kecil-kecil kita tumpuk-tumpuk, Bu, tidak pernah istighfar, tinggi dia. Nah, 5 ini tadi Bu, kalimat ingat dengan Allah kan? Nah, kalimat yang paling dicintai oleh Allah dan disukai Allah itu ada 4. Dan ini selalu kita lakukan sholat secara rutinitas. Apa 4 itu Bu? La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, berapa kali terserah Bu. Yang kita pelit, harus 73 kali, 100 tidak apa-apa Bu. Gue ngitung itu pelit namanya. 73 kali baik, cukuplah. Nah, selama kita duduk terus, kita lagi nonton, baca, waktu sholat baik. Nah, hitung ulang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Sudah, 73 kali sudah. Tidak, yang nggak gitu itu pelit. Terus tuh. Nah, semakin banyak kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, semakin banyak pula pahala yang kita dapat. Ya kan Bu? Karena ucapan kita ini Bu pengen mendapat berkah dari Allah. Ya, tubuh kita ini pengen berkah dari Allah. Ya kan Bu? Iya, kita mohon dengan Allah umur yang masih ada di badan kita ini merupakan umur yang berkah, bukan umur yang penuh maksiat. Jadi Bu, marilah dengan umur yang masih ada ini kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kita sehat, karena nikmat yang paling tinggi itu nikmat iman dan sehat. Ya Bu, jadi dengan sehat, dengan iman, insya Allah semuanya akan berkah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tanya pasti jawab. Pasal kan karena mudah tadi. 5 amalan sudah biasa dilakukan, cuman kadang belum